Selamat malam Aumania. Jumpa lagi di Midnight Live episode 44. Masih dengan jambul saya yang tinggi ini. Buat seluruh Aumania yang beragama Islam, saya dan tim Midnight Live mengucapkan selamat tahun baru Islam 1447 Hijriah. Semoga iman kita semua tambah kuat dan dompet penonton juga semakin kuat. Gak sekarat. Yang pasti semoga koruptor cepat disikat. Oke, tunggu apa lagi? Kita langsung saja mulai. Inilah Midnight Live. Berita pertama malam ini saya mau kasih informasi untuk para pencari cuan. Yang masih berjuang mencari kerja. Karena di negara ini cari kerja itu mirip kayak jomblo pengangguran. Nyari cinta di usia 40-an. Susah. Banyak saingan. Ya mentok-mentok buka Tinder. Swipe kanan, swipe kiri. Ganti foto pakai foto masa muda. Dipoles lagi fotonya pakai filter TikTok. Dan beraninya pacaran online. Giliran diajak ngedate banyak alasan. Sorry ya, hari ini aku udah ada janji. Kudanilku minta diajak jalan sore. Bisa aja alasannya pelihara kudanil. Jadi di tengah janji manis pemerintah yang katanya bakal ngasih 19 juta lapangan kerja buat rakyat Indonesia. Tapi di mana ya? Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding malah blak-blakan nyuruh rakyat nyari kerja ke luar negeri. Bukan omongan ngelantur, tapi saran serius di depan mahasiswa dalam acara talk show dan peresmian Migrant Center di Undip. Ya mirip lah kayak seminar motivasi MLM. Mana semangatnya? Luar biasa. Kerja di luar negeri, biasa di luar. Semangat. Liburan dengan kapal pesiar ada di depan mata. Katanya di Jateng ada 1 juta pengangguran yang belum terserap. Maka segeralah berpikir ke luar negeri. Dan saat mahasiswa nanya kenapa nggak nyari solusi di dalam negeri, Pak Menteri malah bilang, itu bukan wewenang saya. Itu urusan Kemnaker. Nggak cuma omongannya yang mirip seminar MLM, tapi tanggung jawabnya juga multi level. Ada tuh ya, tanggung jawab multi level. Mirip driver ojol yang bilang, maaf bang, saya cuma nganter aja. Urusan kamu ditinggal nikah sama mantan itu bukan urusan saya. Bang, bayar dulu bang. Dan kalimat pamungkas Pak Menteri, kerja ke luar negeri sekarang bukan alternatif, tapi pilihan utama. Udah kayak si Otong Kohos Utama. Tapi belum pernah jadi perhatian utama. Yang penting kan kesayangan mertua. Dan yang bikin publik makin jengkel, Karding juga ngaku kalau jumlah pengangguran secara nasional tembus 70 juta orang. Kalah tuh jumlah BTS Army di seluruh dunia yang masih sekitar 40 jutaan. Nah pengangguran Indonesia tinggal bikin komunitas aja, nganggur Army. Army anggota rakyat masih yakin ada 19 juta lapangan kerja, yakin bisa dapat panggilan kerja, tapi cuma yakin kejadian belum tentu. Padahal rakyat udah percaya janji kampanye yang waktu itu semangat banget ngomong soal 19 juta lapangan kerja di dalam negeri. Ingat ya, 21 Januari 2024 lalu sempat dibilang kalau hilirisasi UMKM, transisi energi hijau, ekonomi kreatif jalan, bakal buka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan perempuan. Tapi sekarang lowongannya susah, yang nganggur puluhan juta, dan yang dibuka malah agen TKI. Netizen langsung nyamber. Oh, 19 juta lapangan kerja tuh maksudnya disuruh nyari sendiri. Saya pikir 19 juta lapangan kerja itu dibikin di sini. Ternyata lowongannya di luar negeri. Dan lucunya saat ada mahasiswa yang sempat protes soal 19 juta lapangan kerja di Blitar, malah dipiting pas pampres.
Gak cuma aspirasinya yang dibungkam, tapi lehernya juga. Kalau kata polisi itu cuma dihalau. Tapi kalau dilihat dari video yang viral, kok malah mirip The Rock lagi Smackdown. If you smell, di rock bottom. Padahal rakyat kita itu sempat bikin gerakan kabur aja dulu, tapi dibilang gak nasionalis. Sekarang ditagih kerjaan, malah disuruh keluar negeri. Ini mah udah kayak disuruh ikut Squid Game 2 kali. Cobaan mulu isinya gak habis-habis. Jangan salahkan rakyat yang menganggap kalau janji kampanye itu mirip mantan yang suka bilang, aku serius kok sama kamu. Terus seminggu kemudian nikah sama yang punya mobil sport. Nikah sama caleg-caleg kayaknya tuh. Sementara rakyat yang belum dapat kerja masih stay di rumah, nganggur, nungguin hilirisasi yang katanya mau nyerap tenaga kerja, padahal nyerap kesabaran warga. Ingat, rakyat gak minta banyak, gak minta digaji tinggi kayak pejabat, gak minta fasilitas mewah. Rakyat cuma minta bisa kerja layak di negeri sendiri tanpa harus ngemis visa. Tapi kalau tiap krisis pengangguran solusinya nyuruh rakyat pergi, maka yang harusnya pindah itu bukan rakyat, tapi mereka yang gagal kasih kerja harusnya minggat. Oke, kita lanjut lagi ke berita selanjutnya. Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak sampai akhir Mei 2025 cuma 683,26 triliun rupiah atau setara 31,2% dari target. Dan kalau dibandingkan dengan tahun lalu, angka ini turun 10,13% secara tahunan. Jadi minggu lalu dalam konferensi pers APBN kita yang kita nggak pernah tahu uangnya di mana, Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan bahwa penerimaan negara totalnya 995,3 triliun rupiah dan baru 33,1% dari target APBN 2025. Coba kita dengar laporannya berikut ini. Pendapatan negara kita sampai akhir Mei mencapai 995,3 triliun rupiah. Ini artinya kita sudah mengumpulkan 33,1% dari target pendapatan tahun ini. Pajak dalam hal ini terkumpul 683,3 triliun rupiah atau 31,2% dari target tahun 2025. Bea dan cukai dalam hal ini mengumpulkan 122,9 triliun rupiah atau 40,7% dari target tahun ini. Ini cukup bagus dari sisi pencapaian persentase terhadap target. PNBP kita 188,7 triliun rupiah. Dalam hal ini adalah 36,7% dari APBN kita. Ya, dan defisit di Mei 2025 sudah 21 triliun rupiah atau setara 0,09% terhadap PDB. Bu Sri bilang masih kecil dari target defisit 616 triliun. Ya memang kecil, tapi ini mirip logika masih mending. Kayak ada teman kalian yang cerita jatuh dari tangga. Bukannya sedih atau prihatin malah bilang, masih mending lu jatuh dari tangga lah, gua dulu jatuh dari Monas. Janganlah defisit dianggap normal, padahal ini lonceng peringatan bahwa penerimaan negara lagi sesak nafas. Kalau pajak segitu-gitunya, pembangunan mau ngandalin apa lagi? Mau ngutang lagi? Atau mau naikin pajak lagi? Jangan sampai nafas juga kena pajak. Baik, kita lanjut lagi ya. Nah, karena pajak turun, pedagang online harus siap-siap. Kalau selama ini yang ditakutin cuma customer yang nggak transfer-transfer, sebentar lagi bakal ditakutin negara yang ikutan nagih-nagih. Jadi Kementerian Keuangan udah nyiapin rencana baru, pedagang di e-commerce bakal kena pajak, yang dagang bawang putih, daging sapi, sampai aromaterapi, kena sapu rata pokoknya.
Mengutip Reuters, pajak yang dikenakan 0,5% dari omset pedagang yang udah jualan 500 juta sampai 4,8 miliar rupiah. Jualan online apaan tuh omset segitu ya? Jual tuyul. Dan yang disuruh nagih bukan petugas pajak, tapi platform e-commerce-nya langsung. Jadi kalau kemarin kena ongkir, sekarang kena ongpah. Ongkos pajak. Kalau angpo beda lagi. Itu penonton yang ngarep angpo. Alasannya mau menyamakan perlakuan antara toko online dan toko fisik. Ya benar, biar adil semua dikenain pajak. Dan aturan ini sebenarnya mau diterbitin dari 2018. Tapi ditunda karena penolakannya keras. Mungkin negara nunggu momen pas. Nunggu rakyatnya capek, baru diketok, biar nggak ada yang nolak. Cuma bisa ngedumel. Ya kayak kita-kita ini. Gak cuma kaos sama senter yang dicari di keranjang kuning. Pajak dicari sampai ke keranjang belanja. Cek keranjang kuningnya kakak. Ada promo pajak. Kita masih punya berita lagi ya. Belum kelar ngumpulin pajak, dari luar sudah diprediksi bakal tekor. Bank Dunia bilang penerimaan pajak Indonesia di 2025 bisa-bisa turun lagi. Katanya sih baru naik lagi tahun 2026 atau 2027. Ya mirip gebetan toksik, janjinya manis, tapi tiap anniversary cuma bikin nangis. Belum lagi zaman sekarang ada monversary, ada dayversary, bisa jadi ada minuteversary. Sayang, kita udah jadian 127 menit loh. Sekarang udah lewat 10 detik nih. Rasio pajak ke PDB diprediksi cuma 9,9%, turun dari tahun lalu yang masih 10,1%. Rasio pajak turun, level stres pemerintah naik. Jadi dalam laporan Indonesia Economic Prospect Juni 2025, Bank Dunia kasih rapor merah. Katanya rasio pajak turun terus dari tahun 2022. Merosot terus. Kayak main rank Mobile Legend. Bareng bocil jam 2 pagi. Niatnya push rank dari Legend sampai Mythic. Lanjut sampai siang. Malah turun ke Epic. Penyebabnya gabungan ya, gabungan antara faktor sementara dan faktor struktural yang nggak tahu kenapa sampai sekarang nggak beres-beres. Contohnya Cortex, niatnya mau modern tapi kayak nungguin postingan late post temen pas lagi liburan. Liburannya kayaknya udah setahun lalu baru diposting sekarang. Ngindarin siapa sih? Belum lagi tarif baru PPh pribadi yang bikin rakyat kelebihan bayar di 2024. Terus dapat refund di 2025. Udah kayak orang beli barang online. Dan harga komoditas turun, daya beli rakyat ngedrop. Terus batalnya PPN 12% yang juga bikin negara kehilangan potensi pemasukan kas negara. Sementara itu dividen BUMN gak masuk lagi ke kas negara karena dialihkan ke Danantara. Yang sampai sekarang masih bikin rakyat bingung. Ini badan investasi apa celengan rahasia?